koreng. Katanya jadi besar harus good looking gitu. Ini dong. Dilihat itu enak ya. Iya. Kalau nggak good looking. Kalau yang besar Kalau nggak good looking, boleh. Aduh. Oke, Nggak masuk standar saya ntar. MUI kan standarisasi dai. Ya silakan saudara. Coba ada perbedaan juga dari KUH tadi. Oh, Tidak kemarin lagi. setiap bulan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina musyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratul mukarram, guru kita Ustazah Ajayani, selamat hari guru. Selamat hari guru ya Pak Ustaz. Mudah-mudahan sehat selalu, Allah berikan keberkahan dalam hidup. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, DKM Masjid As-Salam, meskipun saya tidak pernah berjumpa, mudah-mudahan tersampaikan oleh istrinya mungkin, pengurus istrinya pengurus, sampaikan salam saya, terima kasih sudah bertahun-tahun saya ada di sini, nggak tidak ada. Iya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan saudara Yati kita bisa berjumpa. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, ibu-ibu jemaah Majelis Taklim As-Salam, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa mencari ilmu bekal kita buat di akhirat nanti. Maka harapan kita mencari ilmu ini adalah untuk memperbaiki ibadah dan muqarabah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terpenting mencari ilmu itu buat diri kita, keluarga kita. Ya. Bekal ibadah, memperbaiki, menyempurnakan yang kurang. Adapun kita mengamalkannya itu sangat penting, urgent, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada ilmu yang sekiranya memang menjadi wajib, ada ilmu yang sekiranya hukumnya sunnah, bahkan mubah juga ada modelannya yang begitu. Semuanya manfaat buat kita semua. Sehat semuanya Bu? Ini kemajuannya. Oh iya, biasanya berarti ada kemajuan tapi ya, ini yang dinamakan ada kemajuan. Ada kemajuan. Ada kemajuan Mas. Ya, tapi jangan terlalu maju dan mundur ke kemajuan. Enggak apa-apa biar bisa senderan. Ada kemajuan. Ya. Oh iya betul ya, di situ bisa senderan. Iya, Pak. Tapi senderan kita yang paling bagus sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, pada hari ini kita melanjutkan kajian kita terkait kitab Al-Hikam Al-Hadadiyah.
hadis yang ke-20 hadis hikmah yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah billahi wal batin wa nafsi wa ahli wa auladi wal malimati wa dunya min hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-hikmatu as-saniyatu wa isruna. Hikmah yang ke-22. Qala radhiyallahu anhu berfatwa Syekh Al-Habib Abdullah Badawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Al-aradi salasa. Bumi itu ada 3 jenis tanah. Tanah itu ada 3 jenis. Ini ngapain bahas-bahas tanah ya? Nah, kalau kita ketemu, kalau hikmah itu memang kalam-kalamnya menggunakan namanya, kalau ilmu balaghah itu tasbih, ada penyerupaan supaya apa? Supaya gampang masuk ke hati kita, nggak langsung masuk. Al-aradi salasun. Bumi itu ada 3, tanah itu ada 3 jenisnya. Ardun yang pertama, bumi idza suqiyat, apabila disiram air, anbatatil usub. Maka anbatatil usub itu anbatat tumbuh subur, al-usbat rumput, wal kalah alang-alang sama rumput hidup. Satu tuh ya. Jadi bumi yang pertama adalah tanah yang kalau disiram pohon gampang tumbuh, ya, rumput tuh gampang tumbuh, alang-alang tuh gampang tumbuh. Tuh. Nah, ini dinamakan tasbih. Mana musyabah? Wa masaluha, perumpamaannya, minan nas, dari sebagian manusia, alladzi yata'allamu wa yafhamu fil ilm. Manusia alladzi yata'allamu, dia belajar, wa yafhamu, dia juga paham, fil ilmi, dengan apa yang dia pelajari, ilmu yang dia pelajari. Jadi perumpamaannya seperti manusia yang belajar dan paham. Satu tuh ya, namanya tanah subur. Benar ya? Namanya tanah subur. Manusia subur itu kalau belajar terus paham, itu subur. Nah, kita ada di mana kita? Ya. Fakama, seumpama an nabat, sesungguhnya an nabata, tumbuhan itu laisa ainan ma, bukanlah sumber air, bukan, tapi lakinnal ma sababu husuli, tetapi air tersebut merupakan sebab dia menjadi subur. Wa kadzalikal fahm, begitu juga paham, kecerdasan kita, kepahaman kita itu laisal ainul ilmi, bukan inti daripada belajar itu bukan paham. Akan tetapi al ilmu yakunul fahm, tetapi ilmulah yang akan membuat paham.
Itu maksudnya. Ya. Tumbuhan itu bukan sumber air, ya. Tetapi airlah yang menghidupkan tumbuhan. Nah, ilmu itu paham itu bukan intinya ilmu, tetapi ilmulah yang membuat dia menjadi paham. Itu. Jadi kalau kita belajar, kalau kita nggak paham, nggak dosa. Itu maksudnya, Bu. Justru kalau kita kagak belajar, kita nggak paham juga gitu kan? Ya kan? Kan nggak belajar, ya kan? Nah, kalau kita paham, yang bikin kita paham itu karena ilmu, karena kita punya ilmu. Seperti halnya kita tahu cara sholat. Nah, caranya sholat itu dapat dari belajar, benar? Ya. Nah, menjalankannya sholat itu ada rukunya, ada sujudnya, itu namanya paham. Paham gak? Ya kan? Jadi kalau orang udah tahu ilmunya, sholat itu wajib, tapi dia nggak sholat, berarti dia kagak paham, gitu maksudnya. Itu ya. Kita udah tahu sholat zuhur, asar, semuanya wajib, tapi kita nggak sholat, itu berarti kita belum paham, baru tahu. Apakah kepahaman itu sama seperti Allah juga yang memberikan kepahaman kepada seorang itu? Apa memang kita harus menjadi kepahaman? Paham itu pemberian Allah. Kepada Allah. Iya. Pemberian Allah kepada kita. Kewajiban kita kayak gini. Kewajiban kita ini ngaji, Belajar. faridoh, hukumnya wajib, ya. Urusan paham, urusan apa? Gitu. Kitabnya ada niatnya juga ya. Nah ini, nah, gitu. Jadi ibu ini ngaji ke asrama dengan Bu Haji, dengan saya dan para asatidz lain, itu sudah menggugurkan kewajiban ibu sebagai orang muslim. Gak dosa kita. Nah, saya ngaji tapi gak apa-apa, gak ada urusan. Tapi kewajiban kita sudah gugur. Ya, kewajiban ibu sudah gugur. Bahkan ibu ngaji tajwid, ngaji baca Quran tadi sama Bu Haji. Nah, itu nih satu komplek nih. Ya. Satu komplek gara-gara ibu ngaji, dosanya diampuni. Kayak bersyukur. Iya. Jadi satu komplek. Ini kalau satu komplek nggak ada majelis taklim, nggak ada yang ngaji Quran, dosa semuanya. Tuh makanya bersyukur. Saya datang ngaji biar rajin. Ajak yang lain. Ya ini kan motivasi. Kita bersyukur, Bu. Ada yang ngaji Quran di sini, ada yang ngaji kitab di sini, ya, ngaji tafsir di sini, ngaji fikih di sini. Kita bersyukur satu kompleks sudah ditutup dosanya, diampuni dosanya gara-gara kita kan. Ini mah bukan kata saya, Bu, kata Nabi. Kata Nabi. Gitu. Jadi hukum mempelajari tajwid itu adalah fardu ain secara pribadi, tapi fardu kifayah dia fardu ain untuk mengamalkannya dan fardu kifayah untuk belajar. Kalau fardu kifayah cukup ibu satu kampung ada segini ngaji cukup, yang lain kagak dosa. Tapi kalau satu kampung kagak ada yang ngaji, itu yang dosa semuanya. Nggak ada berkah kita punya komplek, nggak ada berkah kita punya. Ini nggak baca kan? Hah? Mudah-mudahan jangan. Nah, kalau kita ngaji terus insya Allah nggak wajib. Ya, biar kata tol di atas kita ya. Tol di atas kita ya? Iya. Maka dari itu ngaji itu sangat penting, ya Bu. Urusan kita paham atau tidak itu mah Allah yang kasih. Nah, itu ciri yang pertama, tanah yang subur. Ya kalau kita mimin apa aja hidup. Ya. Terus yang kedua, wal ardu sajid.
Tanah yang kedua, tumsikul ma, dia bisa nampung air. Wala tumbitul kalah, tapi tumbuh-tumbuhan nggak ada yang hidup. Apa tuh? Tanah apa yang itu namanya? Tanah rawa. Tanah rawa apa masih hidup? Tanah lempung. Tanah liat. Nah, tanah liat. Coba. Tanah liat itu dia bisa nampung air. Tapi ada nggak tumbuhan di situ? Nggak ada. Kalau kita nanam jagung, nanam apa nggak bakal bisa di tanah liat, Bu. Nah itu mah baru lagi ngomongin bumi. Bumi yang kedua bisa nampung air, tapi tidak bisa menanam. Ya bercocok tanam dia bisa. Nah sama, wa masaluha minan nas, sama seperti manusia. Masalul ladzi yahfadzul ilmi, dia bisa ngapalin ilmu, apal semuanya. Tapi wala yafhamu fiha, dia nggak paham. Ya, nggak dosa. Enggak dosa. Dia mengaji. Ya. Bahkan dia menghafal Quran. Dia mau bisa hafal alfiah. Dia hafal jurumnya, hafal takrib, semua kitab hafal. Tapi dia nggak paham. Nah itu artinya ibaratnya dia tanah lempung, tanah liat, bisa menampung tapi kagak bisa nggak bisa ngidupin, ya nggak bisa ditanemin apa-apa tuh. Nah yang begini katanya, kata Habib Abdullah, idza ra'aita aliman, apabila kau melihat orang alim, walam yazidu ala ma yasma'u, tetapi enggak nambah ma yasma'u, apa yang didengar, bahwa zakat itu seperti orang seperti tanah yang tadi itu, tanah lempung. Jadi dia ngajar tapi orang nggak paham. Ya. Dia mah pinter ngajar ya, ngomong pinter. Orang alim, emang ada guru yang modelnya gitu? Ada. Modelnya dia jelasin, tapi kita yang dengar malah puyeng. Ya, malah ada nggak? Belajar matematika namanya. Ya. Guru mah pintar jelasin, ayo rumus Pitagoras, rumus apa dijelasin. Giliran muridnya suruh maju, paham nggak? Rumusnya apa? Tahu ya. Rumus kotak apa? Kotak mau gitu aja Pak itu. Nah itu, ini mah yang bagi yang nggak demen matematika. Ya ibarat kata kita lagi belajar matematika, guru mah paham, muridnya nggak paham. Nah itu kayak gitu. Guru mah ilmu mah ada, tapi kagak bisa ngasih paham. Tapi ngasih semangat bisa. Maka guru itu ada dua. Kata Syekh Al-Athaillah itu guru ada dua. Ada Syekhul Iradah, ada Syekhul Futuh. Syekhul Iradah itu guru yang bisa memotivasi kita. Ayo belajar. Pokoknya anak-anak semuanya yang belajar sama dia semangatnya luar biasa. Tapi nggak paham. Gitu aja dah. Cuman ngasih motivasi doang. Ada lagi Syekhul Futuh. Syekhul Futuh itu guru yang bisa ngasih paham. Dia nggak apa, tapi dia paham. Dia, saya mah belajar sama Bismillah doang. Tapi itu Bismillah kalau mau dibaca jadi obat. Nenek-nenek dulu ya ngaji mah kayak kita. Pak Haji tahu Pak Haji? Ya dukun beranak. Nah dukun beranak kan memang doanya Pak. Baca Quran juga masih bawa sandi buku dah. Ya, tapi apa? Keyakinan dia yang Bismillah. Keluar nggak? Keluar. Orang dulu begitu modelannya. Kalau sekarang, tidak sekarang nggak begitu. Ditungguin 7 hari. Sabar aja nih, apa? Anaknya nyungsang. Gitu ya? Anaknya nyungsang. Ada yang dibilang anaknya kelilit tali pusar. Ya. Tapi orang zaman dulu kelilit tali pusar, ada yang meninggal. Ada nggak ceritanya orang kelilit tali pusar meninggal? Nggak ada. Sekarang udah di-scan,
Jadi apa? USG ya. USG. Tali pusat ini harus disesar. Orang dulu itu bisa lepas sendiri dibacain apa tahu sama nenek-nenek itu ya. Bener ya? Iya. Bener Bu. Beda-beda. Iya, yang penting modalnya yakin sama sabar. Katanya nenek, ya ini masih lama. Tuh baru dipegang doang kata nenek masih lama. Entar pas baru dipegang lagi, ya ini kepalanya udah di bawah ya. Sore kali sore. Nah, tungguin sama nenek ini. Ntar kalau udah mulai mulas, laki lu suruh rumah aja. Ya, ntar gue lagi masak juga gue penting. Tuh kan, lagi tuh para haji ya. Selamat kan? Selamat. Ibu kan jadi disesar kan? Ya orang-orang 80-an nggak ada kayak gini disesar ya? Nggak ada, kita sekarang dikit-dikit sesar, dikit-dikit sesar. Ya Allah, orang dulu keliling pusar mau apa kayak mungkin aja mungkin, tapi itu bisa lepas sendiri. Nyungsang aja bisa dipindahin, diurut. Kalau dokter sekarang bidan sekarang agak berani katanya urut takut Pak. Dulu nenek-nenek bisa. Tuh artinya nenek-nenek. Iya, dia pun cuma bisa baca bismillah, tapi keyakinannya tinggi. Bisa. Ini kita udah baca apa aja. Ya katanya Ustaz, emang gak bisa doa? Udah bacain apa aja. Saya pernah digituin Bu. Saya pernah digituin. Jadi istri saya itu dua-duanya besar anak saya. Keyakinannya kurang. Gak tahu keyakinannya saya kurang atau ke dokternya gak sabar gitu. Iya, atau kitanya jadi gelisah juga kan, panik attack katanya, jadi kena panik attack namanya. Ya jadinya kita tuh kena mental kita. Dibaca Yasin hijab apa aja saya baca. Yasin 3 kali udah. Sampai saya janjiin kalau keluar nanti saya beliin emas. Gak gerak. Kata emas saya gituin, kagak keluar teman. 5 hari di rumah sakit. Ya Allah, akhirnya ujung-ujungnya tanda tangan sesar. Ya Allah, udah sesar pertama soalnya sesar lagi. Ya berarti nih saya ini al-alim layani dua mas mami. Ya, kita ngajar tapi iya, yang kurang. Ya, tapi yang saya ajarin malah lebih yakin. Nah, Ustaz, kan ente ngajarin. Dia gilirannya berhasil, giliran saya kagak. Semua yang begitu ya. Aduh, ya Allah. Ya, itu adalah jenis tanah yang kedua. Tanah yang nampung air bisa, tapi ditanamin apapun tidak subur. Ada tanah lempung namanya, tanah liat. Jadi yang begitu anaknya gimana? Dibikin kendi, ya dibikin tanahnya dibikin kendi. Gerabah, nah iya, ada manfaatnya semuanya, tenang aja. Di kita ada gimana nih? Yang ketiga, ya. Idza ra'aitahu, kalau kita melihat orang alim, yazidu alaihi syai'an, kita menambah keinginan kita, motivasi kita buat ngaji. Yuwafiq ma sami'a minal ilm. Cocok ya apa yang dia dengar dengan ilmu. Fahuwal awwal. Itu adalah jenis orang yang pertama. Wal ardu as-salisatu, tanah yang ketiga. Ardun la yunbitu kala'an, tanah yang tidak bisa hidup rumput, wala yumsiku ma'an, dan tidak bisa menampung air. Tanah apa ini namanya? Gak bisa nampung air, gak bisa subur. Tanah gambut. Nah, tanah gambut ya. Wa masaluha, perumpamaannya minan nas, daripada kita di manusia, masaluman, orang la yahfazul ilma, nggak pernah ngapalin ilmu, wala yafhamu fi, nggak pernah paham ilmu. Nah kayak gitu tuh tanah manusia seperti itu, seperti tanah yang tidak subur, tidak juga bisa menampung air. Tanah apa ini? Tanah seketa ya.
Fa ilqaul ilmi ila man hadhihi sifatu. Kalau engkau menemui orang yang kayak gini, idha'atun li ilmi, maka menyia-nyiakan ilmu tuh orang yang kayak gitu. Ada waktu kesempatan buat ngaji tapi nggak pernah ngaji, jadinya nggak paham gitu. Mumpung sehat ngaji biar aja ya. Kalau kita kagak ngaji, kapan waktunya kita mau benerin ibadah kita? Saya diajarin dari SD bacaannya wal asri innal insana lafi khusr. Benar nggak? Iya. Ya, ibu-ibu TPA, ibu Bu Yayu ya ngajar TPA masih? Iya sama. Ya, udah dibenerin bacanya ya. Dulu kita ngaji bacanya wal asri begitu bener nggak? Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Apa sekarang? Apalnya salahnya juga sampai sekarang. Ya, bener nggak? Jadi kesalahannya sampai sekarang juga. Maka dari itu harus diperbaiki. Nah maka tuh kalau yang kayak gitu tuh belajar menyia-nyiakan, belajarnya sia-sia, ilmu harus diperbaiki. Ayo baca wal asri, doa pulang, make nabo, make yang udah diajarin, make tajwidnya, biar pakai kena. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bis sabr. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kan begitu ya, itu pelan-pelan. Sama, itu belajar harus diperbaiki bacanya. Jadi kesalahan-kesalahan itu harus diperbaiki. Yang dulu biarkanlah berlaku. Ya, yang sekarang harus ada perbaikan. Udah diajarin ilmu tajwid sama Bu Haji, praktekin di tempat ngajar kita, praktekin sama anak kita. Ya, sama cucu kita. Tapi jarang sih anak yang mau ngaji sama mamanya sendiri, emang benar. Emang benar. Ya Bu Haji. Semuanya ketinggalan. Iya. Jadi anak-anaknya kalau mulai itu kan Bener nggak? Iya, Emaknya sibuk nggak? Bukan sibuk. Anaknya jadi oboan tau nggak? Iya. Manja, aleman, baru ngaji dikit, udah apa yang makan di rumah? Sama gua anak saya gitu. Makanya saya mah nggak menyalahkan kalau ada ustadz anaknya, ustadz saja guru atau guru. Iya, kok bisa mendidik orang lain? Emang begitu salahnya. Anak kita, ya kita memang guru yang pertama, tapi harus juga belajar sama orang lain. Kenapa? Saya juga anak saya ngajinya sama orang lain. Di rumah ada ngajian, ponakan saya ngaji, orang dari luar ngaji datang. Anak saya ngaji ke rumah saudara saya. Ya, jadi memang begitu. Jadi jangan, oh ini anak saya gini, bu susah, ya mau galak. Ngambek beneran. Fakama anna rabbal ardh, maka sesungguhnya pemilik tanah tersebut allati hadhihi sifatu, yaitu dia yang punya sifat kayak gitu. La yasqiha, tidak pernah menyiram. Artinya ini tanah enggak diurus. Tanah yang ketiga itu tanah yang tidak diurus. Disiram kagak, ditanam juga kagak. Jadi sia-sia tuh tanah, nggak ada manfaatnya. Ya Bu, tanah tidak ada manfaat. Itu manusia ngaji kagak, ibadah kagak, itu namanya tidak ada manfaatnya. Paham betul? Iya, ini mah kita lagi belajar tasawuf dikit-dikit ya. Ya, tapi jangan merasa kita langsung paling benar ini tentang habis ngaji. Artinya bersyukur kita diberi kesempatan, ada dirah, ada semangat, ada hikmatul aliyah
di dalam menuntut ilmu. Wa yara anna saqyaha minan itoa. Itu tanah kalaupun kita siram cuma sia-sia aja. Itu orang dikasih nasihat, ya udah gak bakal manfaat. Bedegong, tahu bedegong nggak? Kalau orang Sunda tuh pasti tahu bedegong. Apa ya? Kalau orang Betawi bilang dapet. Keras kepala. Keras kepala. Ngeyel. Kalau Jawa apa tuh namanya? Ngeyel. Dibilangin nggak paham. Masih bandel aja. Jangan main layangan udah mau maghrib. Masih itu anak ya. Ayo ngaji, jangan main mulu ngaji biar kata seminggu sekali main. Tetap aja kalau ngaji ya. Nah itu namanya tuh orang ibarat kata tanah yang tidak bisa dikasih air dan tidak juga subur. Nah, mudah-mudahan kita jangan kayak gitu. Ya. Wa kadzalika, maka dengan demikian yang bagi ayat Allah ilmu yang kayak gitu tuh mendingan gak usah dinasihati. Ilaman yudimu, pada orang yang emang mau nyanyi. Jadi orang yang sudah niatnya awang-awangan gitu atau susah dibilangnya, udah jangan dinasihati, antepin aja kalau ada. Balaula itu lebih utama, diantepin lebih utama. Ya Allah, ada orang jenisnya kayak gitu. Nah kita ini ada yang mana nih? Yang pertama tadi nampung air dan subur. Yang kedua nampung air bisa tapi tidak menyubur. Yang ketiga nampung air nggak bisa, menyuburkan juga tidak bisa. Mudah-mudahan kita yang pertama ya, belajar tapi juga memanfaatkan, paham juga. Insya Allah nanti kita menjadi orang yang bermanfaat. Jadi ilmu itu memang harus dicari ya. Biar tidak mati. Yuhdil Allah ba'da mautiha. Allah itu yang menghidupkan tanah yang mati, yang tandus. Nah, tanah tandus ya. Dia yang ketiga itu tanah tandus. Tanah tandus itu tanah yang nampung air tidak bisa, ditanami tidak bisa. Padang Sahara. Ya. Padang Sahara. Apa di Afrika tuh ada tuh ya? Tanahnya tandus gitu. Ditanimin apa ya? Ya. Di rumput aja ya tumbuh. Ditaruhin air, airnya seret doang. Hilang, nggak bisa nampung air. Nah di daerah ada itu, di daerah-daerah Afrika banyak yang kayak gitu. Oh tuh gitu tuh. Hebat. Bu. Ya, jadi belajar yang bagus adalah belajar diiringi juga memahami dan mengamal. Kalau orang paham, ciri-ciri orang paham adalah orang yang mengamalkan. Gitu. Sudah diajarin tajwid ini, jadi hukumnya ilhar. Ilhar itu harus jelas, bacanya jelas, jangan dengung. Ya. Ini idgham. Idgham ini harus melebur. Jadi harus marrab buka. Nah itu bagi dua, ada yang digunakan, ada yang tidak digunakan. Ini ikhfa ini ada dengungnya. Kalau kita baca ikhfa harus dengung, bukan ngomeng, bukan komeng, milqab. Oh gitu ya. Iya. Udah tahu ilmunya, aman ini. Saya udah puasa, ya udah kalau udah tua sedapatnya. Kalau udah tua sedapatnya aja. Emang apa? Berarti Ustaz gampang-gampang ini, bukan saya gampang-gampang ini ilmu, saya ini supaya kagak jadi beban ibu-ibu gitu. Bener gak? Saya kalau ngajar bapak-bapak sama. Ada yang bacanya begini begitu, ya udah sedapatnya. Orang saya udah bilang sih, dibelajarin aja udah. Iklan udah nikmati semuanya. Hukum-hukum lamroh, labdulillah sudah saya ajarin. Tapi memang dapatnya lagi-lagi begitu bacanya. Benar sekali, kesoalnya salah.
ya udah, daripada dia stres besok gak ngaji lagi. Kan saya bilang yang penting baca, demen Quran aja, Quran udah demen nanti. Yo syafian li ashabi, insya Allah jadi syafaat kita. Amin. Kalau memang lidah kita sudah biasa, itu insya Allah. Tapi usia manusia itu kadang ada kadar itunya, daya serap. Daya serap manusia itu semakin tua dia akan semakin berkurang. Nah, makanya saya memahami psikologi. Jadi ketika ngajar yang sudah sepuh itu tidak terlalu membebani. Tapi yang masih muda lama saya ajarin, biarin dia. Besok marah-marah dan pulang. Tapi nggak semua juga Ustaz. Ada juga yang umur 60 tahun dan 50 tahun itu belajar taktik itu ya. Itu bisa. Hafal Quran. Ada, ya memang tidak semuanya. Iya. Orang yang sulit daya serapnya ada, tapi jarang-jarang juga ada gitu. Ya, saya mah yang penting lancar. Oh gitu, iya. Akhirnya dia ngaji terus. Yang penting ilmu itu thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi seluruh muslim. Wawadi wal ilmi, dan menyia-nyiakan ilmu atau mencari ilmu inda ghairi ahli kepada orang yang bukan ahlinya, kamu qalidil khanazir, seperti memberi makan memberi al khanazir. Apa? Khanazir itu babi, al-jauhara wa lu'lu'u wa zahab. Seperti memberi kalung atau emas atau perak kepada khanazir. Kalau kita menyia-nyiakan ilmu atau kita belajar ilmu kepada bukan ahli, gitu. Ya. Nih, mohon maaf ini ya, kadang kita nih suka tercengang dan cepat wah dengan lulusan Arab, dengan lulusan Mesir, benar nggak? Iya. Padahal di sana dia belajar teknik mesin. Lah, banyak bu, banyak yang belajar apa? Belajar minyak. Ya, pulang-pulang ke sini karena dia dianggapnya belajar di Arab, dianggapnya udah ahli agama, padahal dia ahli ngebor. Iya. Jangan salah bu. Di Arab itu justru sebenarnya paling banyak ahli ngebor. Kenapa? Karena di sana tempat minyak. Iya. Makanya yang paling bagus itu sekolah kalau mau dapat beasiswa mau jadi ahli ngebor ke Arab. Iya, di Norwegia paling bagus fakultas bidang pengeboran itu di Norwegia. Kata jamaah saya yang lulusan Norwegia. Ya dia juga dapat beasiswa. Beasiswa ya. Ayo bu, anaknya nggak apa-apa. Ya. Ya ahli ngebor nggak apa-apa, ayo belajar. Ini kita kadang-kadang terlalu wah melihat alumni Al-Azhar, alumni Ummul Qura, alumni luar negeri ini Arab. Di sononya teknik mesin, di sononya belajarnya Quran. iya, Quran. Sampai di sini kita panggil Ustaz PD aja lah dia. Nah, berarti dengan PD-nya menjual aneh nih lulusan mana nih. Ujung-ujungnya nanti akhirnya apa? Nah, dia belajarnya nyusul. Karena dia sudah bisa bahasa Arab, jadinya belajar pakai kitab bahasa Arab, tapi tidak melalui guru. Baca aja. Sementara ada istilah-istilah dalam fan ilmu itu ada istilahnya. Kayak wajib aja menurut fikih apa? Menjalankan Perintah. berpahala bila kita menjalankan, berdosa apabila kita meninggalkan. Itu wajib menurut ilmu fikih. Kalau ilmu tauhid beda nggak? Tuh kan jadi lama-lama dia lupa. Beda nggak? Beda. Bedanya apa? Kalau wajib menurut ilmu tauhid adalah sesuatu yang tidak
dibenarkan oleh akal. La yatasawwaru fil aqli ada keadaan, ketiadaan. Contoh, Allah bersifat wujud, wajib hukumnya, hukum akalnya wajib, maka tidak dibenarkan kalau seandainya meniadakan wujud bagi Allah. Wajib menurut ilmu tauhid. Jadi menurut ilmu tauhid itu la yatasawwaru fil aqli ada. Beda kan? Kalau tadi menurut fikih al wajib ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Beda tarifnya. Tuh apalagi yang teknik mesin ngajarin fikih, ya udah besok ibu belajarnya jadi ngebor. Jadinya kaku loh ya. Iya, Islamnya jadi kaku. Kenapa? Gak lentur, dikit-dikit nyalain orang, dikit-dikit nyalain orang ya. Karena yang diajarin bagaimana menyambung besi, bukan melenturkan hati. Sama kita. Ini ya menjadi satu pembelajaran bagi kita bahwa tidak semuanya yang keluar negeri itu ahli agama. Ya Bu, dan jangan salah mencari guru. Ya, takutnya nanti ya begitu. Beda jurusannya. Ya orang dokter gigi suruh ngajarin fikih, enggak nyambung. Nah. Ya, gitu Bu. Oh iya, lagi ramai juga tentang kajian. Kajian-kajian jadi selingkuhan kan? Benar nggak? Kajian-kajian jadi menimbulkan selingkuhan. Tapi ibu mah nggak update lah beritanya, apa pura-pura nggak tahu? Tahu ya Bu ya? Nah, saya ini selalu memang kenapa Ustaz kok nggak ngasih nomor sembarangan, nggak open terhadap jamaah perempuan, nggak mau saya. Jujur Bu, saya itu kalau mohon maaf ya kalau ibu-ibu dibalasnya cuma singkat atau gimana, ya begitu. Ya, saya tidak membuka forum curhat kayak ustaz-ustaz di TV, ya kan? Ujung-ujungnya jelek-jelekin suami, berantem sama suami, pulang kan nggak bagus juga. Majelis itu harusnya datang dengan hati yang banyak masalah, pulang keluar dari majelis bersih. Sama suami benar, sama suami, sama anak jadi baik. Begitu. Ini papa sholatnya salah, kata guru ibu, mama sholat itu harus begini. Oh suaminya juga. Sementara suami itu adalah pemimpin. Benar nggak? Secara psikis laki-laki nggak mau diajarin oleh perempuan, benar nggak Bu? Sok ibu, benar Bu? Nggak ada. Adapun nanti belakangan. Kalau dia mentok, iya. Nggak bakal nerima. Karena emang apa? Leadershipnya ada terus. Itu psikologinya begitu. Emang laki-laki itu emang begitu. Perempuan. Nah makanya banyak sekali, mohon maaf ini saya sudah bukannya meneliti ya, saya melihat kejadian di depan mata itu. Ada orang yang pulang kajian tiba-tiba dengan suaminya lama-lama ikut kajian bukan malah tambah benar karena beda manhaj, beda lain-lain pandangan, ujung-ujungnya bisa. Itu yang saya tidak mau majelis ini hadir di sini. Majelis yang begitu hadir di sini tidak mau. Makanya saya ngajar yang gini. Yang penting akur dengan suami, anak, dan tetangga, orang tua, mertua. Oh pantas istrinya Pak Ustaz datang ke sini ngeliatin majelis. Kayak di apa di TV nasional ya. Itu saya jujur tidak sepakat ya dengan acara apa itu curhat, kajian hati itu ya, itu sangat rentan. Sangat rentan itu. Ya, mestinya harus ditegur oleh MUI. Ya. Kan isinya dalilnya Al-Qur'an Ustaz. Isinya dalilnya hadis Ustaz. Isinya tetap aja kalau yang kayak gitu mau ngomongin baik-baik. Enggak usah dipublish karena setiap orang itu akan terbawa almarhum ma'aman ahad. Orang itu sesuai dengan dicintai bersama dengan ini. Artinya orang kalau udah suka sama Ustaz, apa yang kata Ustaznya? Diikuti. Orang kalau udah aman berteman sama temennya nih paling gampang.
efek dominonya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak sepakat dengan kajian-kajian hati seperti itu. Berarti yang harusnya itu ilmunya ya Ustaz ya. Iya. Apa itu mendaulakan ustaznya. Iya, ambilnya ilmu ini kadang-kadang gitu, ya. Apalagi ada ustaz yang menyarankan poligami, itu saya enggak sepakat. Meskipun saya laki-laki, saya berpaham ya boleh aja poligami, boleh saja monogami. Tapi kalau emang nggak mampu, ya Bu ya. Iya, jadi kita mah ngaji begini aja, udah ngaji benerin ibadah tuh, jangan sampai jadi kayak tanah tandus, ditanemin nggak bisa, disiram juga, nampung airnya nggak bisa nyerap, kan nggak bagus yang gitu, ya. Nah, hikmah salisatu itu hikmah yang ke 23, masih ada 15 menit. Ya. Ya, ini mas saya meluruskan ya, bukan ngomongin ini nggak live kan? Ntar ada yang kesinggung lagi ya, singgungnya TV lagi. Wah ini Ustaz nggak laku kali ini, jadinya bahas-bahas ini. Enggak. Enggak Ustaz, maksudnya kan memberikan pandangan kepada kita yang melihat ilmunya, itu ilmunya kan gitu. Betul. Ya, bukan mendolakannya. Jadi cukup kita Bu, mencari ilmunya, mengambil manfaatnya. Kisah itu dulu Ustaz, Ajim itu kan begitu dulu kan. Awalnya begitu. Awalnya begitu kisahnya. Terima curhat ya. Ya, ini ternyata efeknya banyak Bu. Setelah saya kaji dari beberapa kasus-kasus yang timbul di hadapan saya di media sosial, oh ini bermula dari ini. Itu orang Jawa bilang apa? Karena sering ketemu. Assalamualaikum. Awal-awal. Atau juga yang menyarankan, mohon maaf nih, ikut kajian suami orang disukain kan nggak bisa. Jadi benar kan? Betul nggak? Iya kan kasusnya yang kayak gitu. Ketemu awalnya di kajian, kemudian menjadi selingkuhan, kacau. Kan kacau ya? Iya kacau kalau begitu. Harusnya mendapat rahmat dan ridho Allah, malah menjadi bencana bagi orang lain dan murkanya Allah kalau kayak gitu. Ngaji itu tidak melegalkan yang haram. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, dia ini pernah satu hari kan di ahli tasawuf, dia ini pernah sedang merenung. Ketika itu ada sinar, nur datang kepada dia, kemudian terdengar suara, Ana Rabbuka ya Abdul Qadir Jailani, saya ini Tuhan ya Abdul Qadir Jailani. Kaget ya? Lokan. Kalau kita sendiri kaget. Kata yang ngaku tadi Tuhannya saya Abdul Qadir Jailani, katanya bilang begini, saya sudah menghalalkan apa yang diharamkan. Laku Tuhan ya kan? Kalau orang biasa dengar kayak gitu langsung yang harap langsung dihapok aja. Cuman alhamdulillah Syekh Abdul Qadir bilang, ini bukan suara Tuhan. Tuhanku tidak pernah mengajarkan aku menghalalkan yang haram. Kemudian itu setan. Nah, akhirnya setan tersebut malah diketahui, anta syaitan, engkau itu setan. Fakaifa ta'lam annahu syaitan. Bagaimana engkau tahu wahai Syekh Abdul Qadir Jailani kalau dia adalah setan? A'rifu anna rabbi la yuhillu ma haram. Aku tahu bahwa Tuhanku ini tidak pernah menghalalkan perkara yang haram. Betul? Iya, jadi kalau ini setan aja langsung mau belajar sama Syekh Abdul Qadir. Oh, kalau saya belajar main aja. Nah, gitu. Ya. Tuhan itu tidak pernah mengajarkan dan menghalalkan perkara yang haram. Apalagi ustaz, siapa ustaz? Ya. Kalau kata Allah haram, ya haram. Kan ustaz itu bagian
baca Quran, ya, jelasin itu. Jadi majelis itu hadir menjelaskan tentang yang halal, menjelaskan tentang yang halal, ya. Dua-duanya itu harus jelas. Jangan remang-remang. Wah ini janda itu kawinin aja. Begini maksud kawinin. Gak boleh itu enggak. Hatta dia mohon maaf, hatta dia janda. Kalau dia punya ini jangan disuruh. Pengusaha itu mah Ustaz goblok gitu. Ya, saya katakan, mohon maaf saya jadi kasar ya. Ya, saya tuh nggak sepakat Bu, karena saya benci dengan pengajian yang mengajarkan hal-hal yang begitu. Orang ngaji itu datang ke majelis taklim itu dengan hati yang bergembira, pulang jadi soleha, bukannya jadi salah. Iya. Yang jelek apa jadinya? Kajiannya. Yang jelek lagi nanti Islamnya. Tuh gara-gara kita ngajarin salah. Iya, saya nggak mau ngaji gitu ya. Akhirnya apa? Islam yang jelek itu Islam tuh kajian aja, tuh pakai hijab begitu ya. Tuh orang yang benci Islam lantas begitu. Ya. Kalau kajiannya mahal, di asalnya gratis aja nggak pada datang. Ini di hotel bayar 2 juta. Mahal. Ngaji di Bandung lagi musim kan? Kita ngaji di masjid gratis, kagak bayar. Kagak mau datang. Apa sih Bu bedanya ngaji di ballroom sama ngaji di? Ada makannya? Iya, ada coffee break. Ada coffee break. Gengsian juga Pak Ustaz. Gengsian. Iya, gengsinya nomor 1. Betul. Emang benar. Gengsi. Eksis. Dan kita fokus lagi ke ngaji kita. Hikmah yang ke-23, la tasbutu da'awiyah bi aqwal. Jangan kau percaya atas pengakuan seseorang cuman dengan lisannya saja. Ya, jangan kau percaya pengakuan seorang bil aqwal, hanya modal lisan saja. Hatta takuma bi isbatiha bayana, sehingga muncul dari pengakuan tersebut dibuktikan dengan real, nyata. Ya, minal af'al wal a'mal, dari aktivitasnya dan kegiatannya sehari-hari. Jika ngomong doang jangan dipercaya. Real piece ya? Kan ibu-ibu kalau belajar ini bajunya real piece enggak? Ya, sesuai gambar enggak? Pas nyampe enggak? Nah, itu kan kita liar juga kalau begitu ya. Ya, dari fish. Jadi kita jangan mudah percaya dengan omongannya aja. Ya kalau di TikTok di gambarnya beda suara. Iya. Di TikTok warnanya hitam bagus. Ya, pas nyampe rumah beler. Iya, itu emang begitu kerjaannya. Kata takuma bisbatiha bayana, sehingga jelas ada bukti otentiknya. Apa bukti otentiknya? Bintang 5. Kalau kita belanja bintang 5. Kalau balon bintang 1 kegedean, bahannya beler. Kenapa kita lihat komen dulu? Jadi ibu-ibu saya ajarin ya kalau belanja online. Lihat bintangnya dulu, lihat komennya dulu. Jangan main pesan-pesan aja. Harganya sama, beda dikit sama yang ori. Ya, sama yang ini, toko ini. Tapi lihat bintangnya dulu. Ya. Jadi ada kewajiban ya. Kita ini kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau berkata tetapi engkau tidak melakukan? Kaburmatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat membenci orang yang suka berbicara namun tidak pernah melakukan. Gitu ya. Biasanya itu siapa Ustaz? Saya kali itu. Iya. Ya itu mah kita muhasabah aja. Ya. Bener nggak? Kalau saya tunjuk ntar salah. Ya kadang-kadang kita kayak anak-anak kita juga make up gitu. Iya. Nah itu biasanya memang terjadi sama kita sendiri.
kita nyuruh sholat, ya kitanya Masih makan TikTok. iya masih selamat malam ibunya yuk, bisa silakan dipilih. Kan begitu. Kan begitu. Silakan di keranjang kuningnya Bu Yayu dilihat aja, LD-nya berapa, panjangnya berapa, kan begitu. Oh, ayo nak sholat, ibunya dia. Ibunya mau pindah. LD saya sekian. Wah, iya itu pakainya L. Tahu-tahu bedung Isa baru ketemu. Tahu-tahu bedung Isa baru ketemu. Oh iya yang ini cocok. Anaknya mau udah marah-marah. Mama nyuruh sholat. Udah mau jam 7 baru sholat. Bisa tahu? Ya tahu lah kan saya orang muda. Berarti sering online. Online dong. Saya ini orang di era apa namanya? Digitalisasi. Iya. Ya Bu ya. Jadi saya tahu. Kok bisa tahu? Saya juga sering belanja. Kok belanja sering? Ya kalau lagi pengen mah ya. Iya, ini namanya. Sekarang kan malas gitu ke pasar ini. Ustaz tahu aja, bukan tahu aja pelaku saya. Saya ngakuin Bu, saya munafik kalau hari ini saya tidak belajar online. Benar Bu? Gak apa-apa. Dan sangat jumbut sekali seorang Syarif Hidayatullah yang katanya dosen, nggak tahu TikTok, nggak tahu ini ya. Kenapa? Saya kelahiran tahun 88, tapi hidup saya di tahun 2000 sudah mulai masuk digitalisasi internet ya. Jadi wajar dan harus tahu. Iya buat dakwah juga, dan saya tahu ciri-ciri ibu-ibu yang sering belajar mereka kan jadinya. Iya, saya tahu ciri-ciri anak ini, santri ini suka belanja online, santri ini tidak belanja online, saya tahu. Ya bahkan ada santri dulu kata saya larang santri itu COD. Kenapa saya larang? Bukan masalah bikin, kasihan bukannya nungguin. Dia nganterinya sekarung. Kamu gara-gara nungguin kamu aja setengah jam. Kapan kasihan anaknya ntar sore harus jadi istirahat gara-gara nungguin kamu COD. Dasar kamu santri gitu saya. Gak punya duit dosa belanja. Saya omelin nanti. Ya santri kalau di rumah terserah. Tinggal bilang ke bapaknya. Ya. Nah ini contoh bahwa pengakuan itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Nggak cukup dengan mengucapkan I love you, tapi harus diucapkan harus diucapkan qabil tuh nikah buat dia. Ya benar kan? Aku cinta kamu. Kalau belum kamu bohong. Ya. Bu, bukan pada mau punya mantu nih. Nanti kalau ada calon mantunya, kalau tiba saya serius sama anak itu, ajak orang tua kamu ke sini. Nah kalau begitu baru pasti tentuin tanggalnya. Begitu kalau tiba ngomong saya serius sama anak itu, itu bocah ngomong gitu, ngomong bocah ya, emaknya aja dirayu, apalagi anaknya. Kalau orang tuanya belum ketemu, kita jangan suka percaya, ntar malu kita. Ya udah gembur-gembur besok ya saya mau nikahin, kita jadi. Ya ini namanya la tasqutu da'wiyah bil aqwal hatta taquma bi isbatiha al bayan. Kalau belum ada bukti jangan. Ya. Enggak bisa dipercaya pengakuannya. Nabi bilang, Allah bilang, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya Muhammad, katakan, kalau engkau cinta kepadaku, kata Allah tuh. Kalau kalian di umat muslim cinta kepada Allah, fattabi'uni, buktikan. Ikuti aku. Nah, kalau Nabi bilang fattabi'uni, berarti kita disuruh praktek ikutin Nabi. Iya. Selamat hari guru. Man ana doang. Mana kadonya? Benar nggak? Mesranya kita bersama guru. Ya. Menyusul kan? Saya nggak
sosial saja. Iya. Jadi kritik sosial saja ya. Manana. Terima kasih guru. Karena enggak belajar. Udah terima kasih doang. Atuh parcel nggak nyampe. Memang ngapain juga kata gurunya? Ya. Ibu, boleh nggak sih saya begitu kata guru tuh nanya? Boleh nggak? Itu bukan gratifikasi, itu hadiah dari orang tua kepada guru. Nah saya nggak punya duit, nggak usah ngasih, nggak punya duit. Dan guru juga nggak boleh comel kalau nggak dikasih. Anaknya kagak ngasih, amit dah. Besok gua nggak kasih ini. Nggak boleh begitu bu. Pak Ustaz, kita kalau tadinya mau bawa bunga kan gak enak nih. Istri saya nggak bakal curiga dengan muka-muka yang kayak gini. Kenapa usianya jauh? Sudah pantas jadi emaknya Sarip. Ya bu, sudah pantas jadi emaknya Sarip yang gini bu. Bunganya bunga Iya. deh. Aduh, masya Allah. Itu namanya yuhibbukumullah, dibuktikan fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu jadi cinta itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Sudah jam 11, wallahu a'lam bishawab. Ntar kepanjangan, ntar beneran lagi ngasihnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.